Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rizky Husain, NIM 18270 dari kelas G. Pada video ini saya akan membahas mengenai soal ujian akhir semester saya pada mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, di mana soal UAS ini akan membahas mengenai materi teori graf, ya. Oke, ini kita bisa lihat soalnya, ya. Terdapat 4 butir soal. Oke, kita langsung saja bahas di soal nomor 1, yaitu soalnya buatlah suatu graf sederhana berdasarkan matriks ketanggaan berikut ini. Kemudian tentukan sirkuit Euler dan Hamiltonnya jika ada. Ya, ini kita bisa lihat adjasensi matriksnya adalah ini, ya. Kemudian dari adjasensi matriks ini kita akan menggambarkan suatu graf. Tuh. Nah, dari adjasensi matriks ini kita bisa simpulkan grafnya nanti itu terdapat 5 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, dan E. Oke. Nah, bagaimana caranya kita menggambarkan graf berdasarkan matriks ini, ya? Terlebih dahulu kita harus tahu apa arti angka 0 dan 1 ini. Arti angka 0 ini adalah tidak ada sisi yang menuju ke titik tersebut, berbeda dengan angka 1. Angka 1 ini artinya ada sisi yang menuju ke simpul tersebut atau ke titik tersebut. Ya, di sini saya ambil contoh, misal titik A, ya. Titik A dan titik B itu kan titik temunya ada di angka 0 ini, ya. Itu artinya nanti di titik A dan titik B ini tidak terdapat tidak terdapat simpul atau garis yang dari titik A ke titik B, itu tidak ada simpulnya. Berbeda dengan titik, misal titik C dan titik D ini. Ini kan titik temunya ada di angka 1 ini, ya. Itu artinya nanti di grafnya itu di titik C dan titik D itu terdapat simpul. Oke, kita bisa lihat di sini, ya. Kita bisa lihat tadi misal di titik A dan titik B itu tidak ada simpulnya, ya. Ini tidak ada simpulnya. Kemudian tadi contohnya di titik titik C dan titik D, kan? Ini nilainya 1, berarti ada simpul atau ada sisi yang menuju ke simpul tersebut, ini titik C ke titik D, ya. Begitu seterusnya, maka diperoleh graf tersebut, graf ini. Maka diperoleh graf ini berdasarkan matriks ini, matriks ketanggaan ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tentukan sirkuit Euler dan Hamiltonnya jika ada. Nah, perlu diketahui sebelumnya, sirkuit Euler itu adalah sirkuit yang mengandung lintasan Euler, ya. Nah, apa itu lintasan Euler? Lintasan Euler adalah lintasan yang hanya melalui sisinya itu tepat 1 kali. Jadi dalam menggambar graf ini kita hanya boleh satu kali menarik garis dan tidak boleh mengangkat pensilnya. Ya, jadi dalam menentukan sirkuit Euler ini kita harus menentukan lintasan mana yang jika digambar itu bisa melalui semua titiknya dan tidak melewati sisi yang sama lebih dari 1 kali, begitu. Jadi jawabannya di sini tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena memang tidak ada. Lintasan atau sirkuit Eulernya di sini. Kemudian sirkuit Hamiltonnya di sini ada. Perbedaan dari sirkuit Euler dan Hamilton ini adalah tadi kan di Euler itu mengandung lintasan Euler. Nah, sedangkan Hamilton ini dia mengandung lintasan Hamilton. Nah, lintasan Hamilton itu adalah lintasan yang hanya melalui titiknya pas 1 kali, kecuali untuk titik awalnya dan titik akhirnya. Itu dia ketemu 2 kali. Oke, di sini terdapat sirkuit Hamiltonnya. Bisa lihat ini urutannya dari titik A, titik E,
B, C, D, kemudian kembali ke A. Ya, kita bisa lihat di sini semua titiknya sudah terlewati dan tidak ada titik yang dilewati lebih dari satu kali, kecuali titik awal dan titik akhirnya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 2. Soalnya, apakah graf pada nomor 1 dapat diubah menjadi graf planar? Jelaskan jawaban Anda. Oke, perlu diketahui sebelumnya, graf planar itu adalah graf yang tidak terdapat sisi yang bertabrakan atau sisi yang bersilangan. Jadi, graf nomor 1 tadi ini masih terdapat sisi yang bersilangan, yaitu sisi AD dan sisi EB, yang ini ya. Kemudian kita disuruh untuk menggambarkan graf ini menjadi graf planar. Jadi jawabannya bisa ya, graf ini bisa digambarkan menjadi graf planar sehingga tidak ada sisi yang saling bertabrakan lagi. Jadi gambarnya nanti jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bahas di bagian B. Soalnya yaitu buatlah sebuah graf yang isomorfik dengan graf yang terbentuk pada nomor 1. Oke, saya jelaskan lagi. Jadi graf isomorfik itu adalah graf yang sebenarnya sama sebangun, tapi secara geometris itu berbeda. Jadi ini misalnya begini. Ini kan graf nomor 1 tadi ini digambarkan sebagai graf A ya. Itu dikatakan isomorfik dengan graf B. Kenapa? Karena graf ini sebenarnya sama, tapi kan dengan melihat adiansi matriks di atas ini. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Gunakan algoritma pewarnaan graf Welch-Powell untuk menentukan bilangan kromatik dari graf yang terbentuk pada nomor 1. Ya, perlu diketahui lagi, pewarnaan graf Welch-Powell ini adalah salah satu cara untuk menentukan bilangan kromatik dari suatu graf. Oke. Pewarnaan graf Welch-Powell itu fungsinya untuk melakukan pewarnaan pada setiap titik dari graf sehingga titik-titik yang bertetanggaan itu berbeda warnanya. Oke. Nah, kita bisa lihat caranya di sini. Yang pertama-tama itu kita cari dulu tabel simpul dan ketetanggaannya. Ini simpulnya simpul A, B, C, D. Kemudian tetangga ini, maksudnya simpul A ini mengarah ke simpul mana? Ya, jadi bisa dilihat graf nomor 1 ini, graf A ini tersambung ke titik E dan titik D. Maka dituliskanlah tetangganya yaitu titik D dan titik E. Begitu pula seterusnya sampai titik E. Nah, selesai dari situ, kemudian kita tentukan lagi tabel pewarnaan grafnya. Di sini ada simpul, derajat, dan warnanya. Kemudian dari tabel sebelumnya itu kita urutkan jumlah tetangganya dari yang terbesar ke terkecil. Jadi simpul yang memiliki tetangga terbesar di sini adalah B dan D. Jadi kita tulis terlebih dahulu titik B dan titik D. Kemudian kita tulis derajatnya, titik B itu derajat 3, D derajat 3, dan seterusnya sampai terakhir titik C itu. Nah, di sini mungkin saya salah tulis ya. Di sini simpul C ini harusnya tetangga derajatnya itu ada 2, titik C, titik B dan D. Kita lihat di sini titik C ini tetangga titik C yaitu titik B dan titik D. Oke. Setelah itu kita melakukan pewarnaan dari titik paling besar tetangganya yaitu titik B. Misal di sini kita mulai dari warna merah. Oke, di sini di titik B ini kita sudah warnai warna merah ya. Kemudian
titik yang bertetanggaan dengan titik B ini tidak boleh memiliki warna yang sama dengan titik B, yaitu warna merah. Ya, tidak boleh sama dengan warna merah. Titik yang tidak terhubung dengan titik B itu boleh diwarnai warna merah. Kenapa? Karena dia itu tidak bertetanggaan. Jadi di sini titik A kita bisa warnai warna merah. Oke. Selanjutnya titik D. Titik D di sini misalnya kita warnai warna hijau. Ya, sini warna hijau. Kemudian seperti langkah sebelumnya, yaitu titik D ini, warna hijau ini tidak boleh sama dengan tetangganya. Titik B, C, dan E ini tidak boleh berwarna hijau. Ya. Oke, selanjutnya titik A itu kita warnai warna merah ya, sudah tadi. Terus titik E dan C ini kita bisa warna kuning dua-duanya, karena titik E dan titik C ini tidak bertetanggaan. Jadi diperolehlah bilangan kromatiknya, yaitu sama dengan 3. Bilangan kromatik ini adalah jumlah warna minimum yang terbentuk dari pewarnaan graf tadi, yaitu 3, warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Oke. Soal selanjutnya yaitu gunakan algoritma Prim dan Kruskal ya untuk membentuk pohon perantang minimum atau minimum spanning tree dari graf berbobot berikut ini. Oke, ini nanti grafnya akan kita buatkan pohon perantangnya menggunakan algoritma Prim dan Kruskal. Oke, algoritma Prim adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan pohon perantang minimumnya atau minimum spanning tree-nya. Oke. Jadi algoritma Prim ini akan mencari dengan langkah demi langkahnya ya. Kemudian setiap langkah itu akan dicari bobot yang paling minimum dari setiap sisinya, dengan catatan sisi tersebut masih tersambung dengan sisi yang terbentuk sebelumnya. Oke. Di sini misal langkah pertama, di sini kita buat sisi A ke B ya dengan bobot 1. Oke. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu graf ini mempunyai banyak titik ya, dari titik sampai titik B. Kemudian angka-angka ini adalah disebut bobot ya. Jadi misalnya sini bobot dari sisi A ke D ini adalah 2 ya. Kemudian misal lagi di sini bobot dari titik A ke titik E itu keseimbangan 1. Oke. Kita lanjut dari langkah 1 tadi sudah terbentuk sisi dari titik A ke titik B. Kemudian kita cari lagi sisi mana yang mempunyai bobot yang paling kecil ya, dengan catatan sisi tersebut masih tersambung dengan sisi yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi titik E lah titik dengan bobot minimum, maka digambarlah pada langkah kedua, yaitu titik A ke titik E dengan bobot 1. Itu seterusnya ya, sampai berapa langkah ini? Sampai langkah ke-15. Oke, jadi bobot pohon perantang minimumnya adalah 28. Nah, angka ini diambil dari mana? Dari bobot-bobot yang sudah terbentuk. Jadi ini bobot 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1 dijumlahkan semuanya sampai langkah ke-15 ini, bobot terakhir didapatkan bobot ketiga, itu dijumlahkan semua, maka didapatkan hasilnya 28. Oke. Sekarang kita ke algoritma Kruskal. Algoritma Prim dan Kruskal ini sebenarnya hampir sama, tetapi terletak perbedaannya yaitu jika pada algoritma Prim angka langkahnya itu digambarkan dengan bobot minimum dengan catatan masih tersambung dengan sisi yang sudah terbentuk sebelumnya, maka dengan Kruskal ini kita menggambarkan langkah per langkahnya itu tidak perlu memperhatikan yang namanya di Prim, yang namanya masih terhubung dengan sisi yang terbentuk sebelumnya.
Jadi kita bisa menggambarkan grafiknya biarpun sisinya itu belum terhubung dengan sisi yang terbentuk sebelumnya. Oke, pertama-tama kita di sini buat dulu urutan bobotnya dari bobot terkecil hingga terbesar ya. Dari bobot ini kita buatkan tabelnya mulai dari titik AB dengan bobot 1, titik AE dengan bobot 1 sampai seterusnya titik JN dengan bobot keempat. Nah, habis itu baru kita gambarkan grafnya. Di sini kita mulai dari titik AB dengan bobot 1 ya. Dan seterusnya. Nah, di sini langkah ketiga ini kan titik CD yang terbentuk dengan bobot 1 ya. Ini letak perbedaannya dengan algoritma prim yang tadi, yaitu sisinya ini digambarkan tidak perlu tersambung dengan sisi yang terbentuk sebelumnya. Itu pula seterusnya sampai langkah ke-15. Jadi bobot perantang minimumnya yang diperoleh sama dengan algoritma prim tadi, yaitu 28. Cukup sekian pembahasan soal ini. Apabila ada kesalahan ya mohon dimaklumi, namanya manusia ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.